Ini per satu orang itu 80.000. Kali contohnya 20 orang, ini 1,6 dari untuk makan teman-teman. Terus ini backdrop spanduk ukuran 2x2, ini sekitar 120.000. Terus ini bapak yang nyunting-nyunting itu Sinarpos bayar berapa? Kira-kira Sinarpos, nah hitung ya, 300.000. Terus untuk nanti bapak ibu dapat sertifikat dan sebagainya, ini sertifikat, ini 100.000. Terus biaya lain-lain kayak saya makan, rokok dan sebagainya 1 juta. Kita total berapa? Sekitar 10,120. 10 juta untuk acara. Kira-kira teman-teman ada yang mintain duit hari ini? Tidak. Ada yang tarik kopi hari ini? Tidak. Ada yang merasa rugi sama saya hari ini? Tidak. Kira-kira modal 10 juta ini kecil atau besar? Besar. Kecil atau besar? Besar. Kalau buat saya kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena target saya 10 miliar teman-teman. Masalahnya 10 miliar. Jadi kalau teman-teman mau bisnis, Anda harus punya target. Kalau mau bisnis gak punya target, gak punya impian, gak usah bisnis. Jadi WR di Jakarta 3,3 juta tiap bulan dapat duit 3, nyaman nggak kerja di orang? Jadi ini namanya investasi teman-teman. Gak ada yang namanya bisnis tanpa modal, semua pakai modal. Tapi saya nggak mau istilahnya ini teman-teman jadi takut nggak? Ini proses teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus mulai berproses. Setelah acara ini teman-teman mau target berapa omset yang mau diraih. Kalau targetnya 100 juta, ngeluarin 200.000, kecil atau kecil? Kecil. Kalau targetnya 200 juta, ngeluarin 1 juta, kecil atau kecil? Kecil. Kalau targetnya 500 juta, investasinya 5 juta, kecil atau kecil? Kecil. Jadi kalau mau nangkep paus, ya harus pakai ikan, pakai umpan. Nggak ada nangkap paus pakai jaring. Hari ini teman-teman tak kumpulin buat apa? Buat mulai membangun mindset. Mau dibawa kemana bisnis Anda? Kalau Anda tanya saya, bisnis saya mau saya bawa ke luar negeri, Pak. Teman-teman setelah pulang, setelah meeting ini, setelah ini nggak jalan ini mobil, saya rugi nggak? Ya. Nggak rugi. Kok sombong Pak Rudi? Saya nggak sombong. Memang kalau orator bongkar ke ngomong memang kayak orang sombong. Ya, om kita membangun visi kok. Belum ada gambarannya, udah ngomong gambarannya. Saya dulu ngomong sama Pak Lintang, Pak saya omset harus 10 miliar. Saya ini belum apa-apa, belum Pak Lintang. Tanya beliau saja. Makanya hari ini Jawa Timur ini mau dibawa kemana? Gitu loh. Kalau memang udah cukup sekian ya udah sekian aja. Gitu loh. Kalau pengen besar, besar sekalian. Jawa Timur tuh pusatnya industri, pusatnya orang pintar. Dan beruntungnya kantor pusat Imobil itu di Sidoarjo di Jawa Timur, pabriknya juga di Sidoarjo di Jawa Timur. Jadi kalau orang Jawa Timur nggak ada yang dapat rumah mewah, berarti kebangetan. Loh kurang apa loh? Pengiriman Sidoarjo ke Blitar itu berapa hari? Hah?
Tapi 2 minggu omsetnya 1,6 miliar teman-teman. Mosok Blitar 100 juta nggak nyampe. Ya malu lah ya buat saya. Loh. Aku gengsi lah. Aku arek ya timuran ini. Bung Tomboe setu. Di sini makamnya Soekarno, mbah-mbahnya orang Indonesia. Kira-kira Soekarno itu dulu bangun bangsa ini punya duit nggak? Tidak. Nggak punya duit. Buat bendera aja tuh istrinya Bu Fatmawati dan jahit kok. Gitu loh. Jadi teman-teman hari ini di Mugin semua udah lengkap. Produknya lengkap, izinnya lengkap, manajemennya lengkap, CO-nya lengkap nih orang ini kayak gini. Saya nggak akan berubah wajahnya. Mau saya duitnya miliaran atau puluhan juta sama aja. Diajak makan sate kelinci sama Mas Wawan ya ayo gitu loh. Nggak pernah nolak. Jadi hari ini aku cuma investasi. Saya acara hari ini. Jadi kalau pengen besar, ya teman-teman harus berani yang namanya belah bonus. Kenapa? Karena bonus teman-teman itu bukan kerja Anda sendiri, kerja rame-rame. Jadi kalau dapat 10 juta, belah bonus 1 juta, rugi nggak? Tidak. Saya di Makassar tuh ngajari teman-teman di sana seperti ini. Peraih HP minimal punya duit putaran 2 juta. Peraih motor minimal punya putaran untuk produk itu minimal 10 juta. Peraih Ayla minimal punya duit putaran untuk produk itu minimal 80 juta. Peraih HFV minimal duit putaran itu 250 juta. Jadi bisnis dapat duit bukannya untuk beli yang macam-macam dulu, diputar dulu. Makanya orang Cina itu bisa sukses kenapa? Karena dia dapat duit diputar, akhirnya besar. Baru dia beli rumah, beli villa, beli kapal pesiar. Kenapa? Duitnya udah berlebih. Jadi kalau duitnya masih cepat, kita gayanya tinggi, jangan. Duit saya itu tak putar buat produk. Kira-kira untuk produk itu satu produk 500 juta. Kalau 12 produk berarti saya investasi berapa? 12 ke 500 6 miliar. Duit putaran saya itu 6 miliar produk. Jadi hari ini kita belajar jadi pebisnis. Ya, kalau teman-teman mau istilahnya serius bisnis, yuk ayo bareng-bareng. Pengalaman saya, cerita saya, cemoohan saya, pengkhianatan saya, bahkan ada mitra saya itu yang mungkin jengkel sama saya, sampai nyantet saya udah alamin. Lo fakta Pak, bener nggak Pak? Ya. Ini beliau. Nyikat saya nggak kena nyikat Pak Agus Salim, geletak ya di bandara. Tapi fakta, ini kejamnya bisnis seperti ini. Kita yang udah baik hati pun masih seperti itu. Itu dinamika teman-teman. Karena semakin teman-teman bisnisnya besar, anginnya besar juga. Betul. Godaannya besar juga. Betul. Gitu loh. Hari ini saya juga bawa buku-buku juga. Jadi teman-teman jangan hanya investasi perut ke bawah, leher ke bawah, tapi leher ke atas. Ini kemarin saya baru beli buku namanya Think and Grow Rich. Kekayaan dimulai dengan keadaan pikiran. Jadi mulai dari pikiran kita sukses. Jika kita ingin menjadi kaya, pertama-tama kita harus mengubah pikiran kita agar kita menjadi sadar akan uang. Uang itu apa? Uang itu dewa atau uang itu alat? Nah, ini bukunya. Terus ini dulu buku 10 tahun yang lalu saya nggak punya duit, saya fotokopi. Ini buku
bukunya kayak gini, namanya Copycat Marketing, meniru marketing 101. Di buku ini dijelaskan pendahuluan, jika Anda merasa belum puas dengan apa yang telah Anda capai selama ini, segera memutar haluan. Jadi jika selama ini Bapak Ibu melakukan hal itu dan hasilnya itu aja, berarti segera harus putar haluan, harus hijrah. Jadi kalau istilahnya kita usaha kok hasilnya cuma sebulan 1 juta, 2 juta, ya kita harus mulai buka paradigma kita. Ada peluang usaha yang lain enggak? Seperti itu. Ini juga dulu saya nggak punya duit, saya fotokopi. Bukunya namanya The Basic, dasar-dasar pengembangan multi level. Buku yang wajib dibaca bagi yang ingin memulai bisnis MLM dengan benar. Bukunya kayak ini. Ini buku Dewa Business School. Ini fotokopiannya. Dulu saya nggak bisa beli bukunya, jadi tak fotokopi. Karena waktu dulu beli buku itu hampir 50.000 lebih juga, masih mahal. Fotokopi dulu paling habis sekitar 3.000, 4.000. Jadi kalau teman-teman pengen bisnis harus baca buku itu. Beli di Gramedia. Terus ini ada buku juga, pertanyaan merupakan jawaban, bagaimana cara memperoleh jawaban dia dalam bentuk marketing. Jadi selama ini kita kalau prospek orang yang nolak, ini bukunya ada di sini. Teman-teman harus belajar tekniknya. Tetapi teknik kita penjualan itu hanya 5%. Kunci sukses kita apa? Sikap kita ini 95%. Sikap Anda pada perusahaan, sikap Anda pada upline, sikap Anda pada produk, sikap Anda pada downline, sikap Anda pada crossline, sikap Anda terhadap diri sendiri. Saya senang hari ini teman-teman, dress code rapi. Kira-kira rapi nggak? Asik nggak? Teman-teman kelihatan elegan. Daripada datang baju lusuh, rambut acak-acakan, bau ketek, closing nggak presentasi? Ya. Penampilan satu. Kalau perlu tiap bulan itu minimal sisihkan lah. Kalau memang bonusnya udah sehari 500, 1 juta ya, sebulan beli baju sepasang lah 500.000, murah. Saya biasa kalau mau ngisi itu mesti beli baju. Cuma karena kemarin saya beli baju untuk umroh, saya nggak sempat beli baju ya yang ada saya pakai. Jadi itu penampilan, sikap kita. Mungkin hari ini sesi saya seperti itu. Intinya teman-teman kalau memang bisnisnya pengen besar, teman-teman harus berani investasi. Harus berani belah bonus. Kenapa? Karena bonus yang Anda terima itu bukan hasil kerja 100% Anda, tapi hasil kerja 90% teman-teman kita. Kita itu paling kerja 10% kok. Yang lain siapa? Teman-teman kita. Kira-kira mobil itu bisa tembus 10 miliar, itu yang kerja saya enggak? Bukan. Saya kerja paling 10%, yang lain 90% dibantu teman-teman. Jadi wajar kok, hari ini saya investasi 10 juta. Kecil atau kecil? Kecil buat saya 10 juta. Kenapa? Karena target omset saya 10 miliar. Jadi hari ini nanti teman-teman mulai target saya 100 juta, berarti saya harus investasi. Nggak perlu besar-besar lah, mulai yang kecil-kecil dulu. Kalau bisa ya duit yang Anda dapatkan dari bisnis ini mungkin diputar. Tunda kesenangan. Kalau memang udah punya mobil itu pakai dulu. Setelah saya ini, mobilnya cuma 2, Terios tahun 2016 sama Honda Jazz tahun 2019. Kalau nggak percaya nanti ke rumah saya, masalah Anda ke rumah saya. Sudah. Saya di Bekasi ada 2 rumah. Di Magelang kemarin, alhamdulillah saya buat rumah untuk ibu saya.
karena saya sudah janji, saya sebelum ibu saya meninggal, saya harus buatin uang untuk beliau. Kemarin Pak Yanto, Pak Joko dan anak. Ya alhamdulillah, nazar saya tercapai. Saya bisa bahagiain orang tua saya. Kenapa? Ya karena kalau buat saya, ibu saya itu adalah Tuhan yang nyata di dunia ini. Makanya saya kalau ibu saya ngomong A, saya ikuti A. Kenapa? Karena dia yang sudah memperjuangkan saya. Orang yang tulus membimbing, menyusui, membesarkan, mendoakan saya tiap hari. Itu ibu saya. Jadi saya sukses itu bukan karena saya kerja saya, tapi sebagian adalah doa ibu saya. Makanya saya kemarin hadiahkan satu rumah. Tepuk tangan. Hari ini saya enggak, bukannya untuk pamer, enggak, ini untuk motivasi. Betul. Hidup teman-teman mau dibawa kemana? Mungkin teman-teman hari ini udah dapat duit banyak, tapi Anda ada PR. Bisa nggak anak-anak kita itu meniru kita bisa sukses? Kenapa? Karena saya kemarin punya teman membangun bisnis di Tupperware namanya. Dia punya distributor, omsetnya udah 3 miliar. Dia pengen pensiun, akhirnya pensiunnya bisnisnya nggak jalan. Kenapa? Karena anaknya nggak bisa mewarisi. Kenapa? Karena sejak dulu anaknya nggak dibina, nggak diajarkan tentang bisnis. Dari situ saya belajar. Makanya saya kalau biasanya presentasi kemana-mana, saya mesti ngajak istri saya. Anak saya yang 6 bulan, Ziko, dari 6 bulan udah tak bawa kemana-mana. Ke Thailand, ke Makassar. Besok ikut saya ke umroh kemana? Saya berharap dia biar tahu bapaknya itu kerjanya apa. Ya walaupun dia sekarang nggak tahu, tapi saya yakin dia tak di memori dia tahu bapakku itu dulu kerjanya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Ini prolog saya, karena nanti masih ada sesi saya 2 kali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Bugis Notice Catering. Hari ini kita akan belajar banyak. Jadi kalau hari ini teman-teman tadi atau kemarin pusing dikejar-kejar debt collector, atau tadi mau berangkat ke sini ribut sama suami atau anaknya rewel, sementara singkirkan dulu masalah-masalah itu. Anda hari ini datang dengan hati yang tulus, datang dengan pikiran yang terbuka, kita akan belajar gimana caranya Anda bisa seperti Pak Din, Anda bisa seperti Pak Lintang atau Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.